Bapak Obay selaku perluasan dari pemerintah. oh Pak, sebanyak berapa KPM yang 565 KPM yang didapatkan dari KPM awal 398. Dari KPM awal sekarang meningkat menjadi 500 alhamdulillah ya. Dari berapa RT, berapa RW? 58 RT, 14 RW. Oh, dari semualah keseluruhan lah ya. Desa Pasiriri. Semua sedesa Pasiriri. Oke Pak. Terus Dengan adanya bantuan ini Pak. Ya, harapan saya sih alhamdulillah ya, untuk sementara ini ya warga saya mendapatkan bantuan, ya otomatis saya sebagai kepala desanya merasa senang, walaupun memang nggak semua warga masyarakat saya mendapatkannya. Toh bantuan ini kan dari satu ini ada juga bantuan BST juga, terus BLTDD juga ada di situ. Jadi alhamdulillah Desa Pasir itu lebih dari hampir 2.000 penerima sebenarnya kalau dari semua bantuan. Oh, dari semua dari 20 berikut semua ya. 25.000, 2.000 atau keluarga saya nggak ada 25.000. Berarti berikut dari bantuan BLT, Dan BST. kita ada penambahan juga Danom beras ya, Danom beras kurang lebih 580 lebihan lah penerima Danom beras itu. Pak izin, ini agak negatif sedikit. Terkait adanya dari wilayah ada penjualan beras bantuan terus dijual ke masyarakat, apakah itu dibenarkan Pak? Wah, itu salah. Kalau saya sih gini aja, setiap ada bantuan yang ada ke desa, kita juga nggak pernah yang namanya pungut biaya ya. Mau apapun kenyataannya kita nggak pernah, dan saya selalu menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat, terutama RT RW saya, sebagai mata, telinga, dan kaki saya di wilayah untuk menyalurkan beras itu ke orang si penerima tersebut. Karena ada beberapa bantuan yang memang langsung nama dari sana yang harus kita kasih ke orangnya tanpa ada alasan seperti apapun, karena si penerima itu berhak menerima. Balik lagi kepada masyarakat yang menerima, kalau dia mau mengalihkan itu tergantung dari si penerima tersebut. Kecuali dana yang dikelola oleh desa BLTDD itu mungkin ada campur tangan ataupun skala prioritas dari kepala wilayah, dari pengajuan RT-nya. Kita cuma mendapatkan skala prioritas dari RT, siapa orang yang mendapatkan, dan kita verifikasi ke lapangan seperti itu. Kalau untuk perluasan PKH untuk di desa Pasir ini, perluasan PKH-nya kemarin tuh dulu dari 187 kalau nggak salah, waktu tahun 2017-18 alhamdulillah jadi kita nama hampir 100 Pak. Itu juga kita nggak bisa pilih ya, kalau perluasan PKH itu langsung otomatis dari sana ada nama gitu, semacam BLTDD, BST, BPNT, PKH, bantuan beras, itu ada nama yang kita cari, yang kita langsung dari wilayah yang punya kapasitas PRT untuk memilih itu cuma BLTDD. BLTDD doang Pak? BLTDD kapasitas kita, karena kalau mengalihkan satu bantuan ke orang lain kita nggak boleh, apalagi yang namanya memungut iuran, nggak boleh. Nah ini ada. Pak, informasi emang mendaftar ya Pak ya. Katanya itu untuk uang bensin mobil, seperti itu. Mobil siapa ya? Saya nggak pernah yang namanya datang beras saya minta ke RT, apalagi ke RW, apalagi ke masyarakat saya. Apapun halnya kayak semacam seperti ini. Ini anggarannya ya mau nggak mau ada rezeki saya kasih ya, kalau nggak ada untuk masalah ini juga nggak ada anggaran seperti itu. Dan saya nggak pernah minta yang namanya ke masyarakat saya. Jangankan 10.000, 1.000 saya nggak pernah membenarkan. Itu nggak boleh. Pak ya? Dan saya selalu ngomong ke RT dan RW saya, jangan sampai kita fasilitasi kok masalah mobil kalau yang jauh
Kita ada mobil siaga di sini. Oh. Kenapa nggak pakai mobil siaga aja Nah. daripada kita bayarkan seperti itu? Oke Pak, terima kasih, itu udah berarti klarifikasi dari Pak Lurah. Itu nggak ada pungutan biaya untuk biaya mobil Nggak ya? ada, nggak dibenarkan. Dari sama nggak sekali dibenarkan ya? seperti itu. Oke Jadi hoax Pak. itu masuknya ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Itu memang ya pengakuan dari mereka sih untuk uang ganti rugi bensin, mobil katanya. Oh kan ada mobil desa ada saya kan. Iya kan, kita sebelum membagikan juga kita selalu musyawarah dulu. Kita selalu menghimbau ya kepada terutama ke RW-nya. Kalau kita mengumpulkan RT RW bukannya ini karena kita nggak boleh yang namanya mobilitas atau kerumunan orang banyak kan kita melanggar aturan PPKM juga. Iya benar Pak. Dan gini Pak, ada salah satu keluarga, satu rumah dua keluarga, ya kan? Berarti kan dia mendapatkan beras kan 2 karung tuh. Iya. Itu malah dikasihnya 1 karung Pak. Gini Nah, yang sebenarnya. 1 karungnya Dalam artian Gimana gini ya? Pak, kita semacam bantuan apapun kita ngobrol dulu sama orang si penerima, apalagi pertama. Nah, Kita di sini saya pribadi kalau ada tetangga saya nggak pernah memaksakan untuk kalau memaksakan itu nggak boleh. betul. Tapi kenapa ada COVID sih di Indonesia? Kita tuh dituntut pertama kesabaran dan kesadaran kita. Pertama sabar kita menyikapi segala musibah yang datang kepada diri kita. Betul. Dan sadar seberapa sadar kita ke orang atau tetangga kita yang nggak makan sebenarnya intinya seperti itu. Dalam artian kalau memang dia ikhlas dalam hal berbagi Nggak apa-apa. itu nggak apa-apa. Kita itu nggak ada Ya. apa-apa. Cuma Intinya kalau- bahasa lah Pak ya, Iya, bahasa dulu ya. karena komitmennya seperti Tapi itu. kalau Kita bikin tanpa ada bahasa, acara Kalau tanpa bahasa itu tetap tidak dibenarkan. Pak. iya kalau terutama dalam hal jenisnya apalagi yang namanya nilai nominal uang ya. Betul, betul. Nilai nominal uang itu hal yang nggak boleh dan nggak pernah dibenarkan seperti itu. Kalau misalkan di sini dapat bantuan BST saya potong ataupun ada seorang oknum yang motong secara langsung motong ya itu nggak boleh kecuali orang itu ngasih itu beda halnya. Beda lagi. Kalau mau ngasih marek 100 juta suganan itu yang namanya ngasih ya namanya itu rezeki. Rezeki benar, Itu benar. rezeki yang kalau yang Tergantung dari namanya orangnya ngasih. ya. Iya tergantung dari orangnya juga. Jadi Saya gini. nggak pernah. Oh, bentar Pak Lurah. Untuk yang barusan saya negatif-negatifnya itu, harapannya Pak Lurah ke depannya jangan ada seperti ini lagi. Intinya gini, Apa saya harapan laporkan? saya kalau memang ada orang ataupun oknum-oknum seperti itu, saya juga mengharapkan bantuannya, terutama dari masyarakat saya. Silakan kan saya juga mata saya cuma 2, badan saya cuma 1. Nggak tahu wilayah, nggak mungkin saya sisir wilayah setiap hari dan tahu wilayah semua wilayah di desa saya. Makanya saya juga perlu dari rekan-rekan media kalau ada hal-hal yang memang sedikit miring silakan ngobrol dengan saya dan ceritakan. Insya Allah saya juga bakal menanyakan ataupun pengen dia tuh mengklarifikasi benar apa enggak ada hal-hal tersebut karena saya pribadi nggak pernah untuk menyuruh hal seperti itu nggak pernah nggak Karena ada. imbasnya tetap aja ke Pak Kepala Desa ya. Iya, karena imbasnya sedikit banyaknya ke Pasti saya, ke saya. sedikit Betul. banyaknya ke saya walaupun ya memang bukan saya yang melakukan tapi insya Allah dengan hal tersebut bisa kita langsung ngomong ke orangnya seperti itu apa benar apa enggak kalau memang benar juga tolong diberesin dan nggak boleh hal seperti itu terjadi lagi seperti itu. Oke, sip. Ada tambahan lagi Pak? Tambahan mungkin Pak. Ya harapan saya tambahannya mudah-mudahan aja pandemi COVID-19 di negara kita khususnya di wilayah Desa Pasir itu cepat berlalu aja. Dengan ada kemerdekaan ini ya. Karena gini, yang namanya orang itu nggak ada yang kaya dengan dikasih kan. Betul. Nggak Iya ada. benar. Kita tuh bukannya enak sebenarnya dapat bantuan seperti tapi saya lebih mengharapkan kemajuan ekonomi di desa saya. Lebih baik memberi daripada menerima. Iya. Itu kita bakal maju, negara kita bakal maju, desa kita bakal maju kalau ekonomi kita, ekonomi desa, ekonomi wilayah maju dengan Lancar. pesat dan nggak ada pandemi COVID. Karena mau nggak mau lah kita juga harus mengikuti aturan karena PPKM itu bukan kebijakan dari kita juga, itu dari pusat. Beda dengan PSBB dari pemerintahan daerah seperti itu. Siap. Oke, Pak Lurah. Siap. Lurah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Lurah. Ya. Sama-sama atur nuhun. Siap, siap.